Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah akuntansi perbankan syariah kelas B yang diampu oleh Bapak DRS Marmono Singgi MSI. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Kurnia Dewi dengan NIM 2208031020044. Musyarakah berasal dari kata syirka. Syirka artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirka adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAIA dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah mengacu pada Fatwa DSN nomor 08/DSN MUI/4/2000. Dalam fatwa tersebut diatur berbagai hal terkait ijab kabul, ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad musyarakah, dan biaya operasional yang disengketakan. Secara syar'i, ketentuan syar'i transaksi musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama musyarakah hak milik. Dalam artian, persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Sementara itu, musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas 4. Yang pertama yaitu musyarakah inan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Yang kedua yaitu musyarakah abdan atau syirka usaha, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh atau praktik mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan atau konsultan. Yang ketiga yaitu musyarakah wujud, adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang. Lalu setelah dijual, bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Yang terakhir yaitu yang keempat musyarakah mufawadoh, adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Jika asas persamaan tidak terpenuhi, kategorinya masuk pada musyarakah inan. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir akad. Yang kedua yaitu musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhirnya masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Rukun transaksi musyarakah meliputi transaktor, objek musyarakah, ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Pertama yaitu transaktor. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
Objek akad musyarakah terdiri 3 aspek. Yang pertama yaitu modal. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah, disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai, emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat dengan menjadi uang. Adapun modal berupa aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Yang kedua yaitu kerja. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Yang ketiga yaitu keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Ketiga yaitu ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis. Pengawasan syar'i transaksi musyarakah. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan musyarakah telah dilakukan. Yang kedua yaitu menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Yang keenam, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Alur transaksi musyarakah. Yang pertama, negosiasi dan akad musyarakah. Pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua yaitu pelaksanaan usaha produktif. Bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing, dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, membagi usaha, yaitu keuntungan dibagi sesuai nisab, kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Dalam artian hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keuntungannya yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap masing-masing mitra. Yang keempat, bank syariah sebagai mitra pasif dan nasabah sebagai mitra aktif menerima porsi laba berdasarkan metode perhitungannya yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima kembalian modal dari nasabah jika nasabah mengembalikan semua modal milik bank. Usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Teknis perhitungan dan penjualan transaksi musyarakah. Pada tanggal 2 Februari 20 SA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Yang pertama, nilai proyeknya 80 juta rupiah, kontribusi bank 60 juta rupiah, pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta rupiah dilakukan tanggal 12 Februari. Pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta rupiah dilakukan tanggal 2 Maret. Kontribusi Bu Nasibah yaitu 20 juta rupiah. Nisbah bagi hasil Bu Nasibah 75% dan BMS 25%.
periode 6 bulan. Biaya administrasinya Rp600.000, 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil laba bruto yaitu selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2000 XA. Skema pelunasan pokok musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2000 XA. Penjurnalan saat akan disepakati bulan Februari tahun 2000 XA, debit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan pada kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 60 juta. Selanjutnya pada tanggal yang sama, kas atau rekening nasabah Bunasiba pada pendapatan administrasi sebesar Rp600.000. Saat penyerahan pembiayaan masyarakat oleh bank kepada nasabah, tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar Rp35 juta ke rekening Bunasiba sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp25 juta. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 12 Februari 20 XA, pembiayaan masyarakat pada rekening nasabah Rp35 juta. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan pada komitmen administratif pembiayaan yaitu Rp35 juta. Pada tanggal 2 bulan Maret 2000 XA, pembiayaan masyarakat pada rekening nasabah yaitu Rp25 juta. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan pada pos lawan komitmen administratif pembiayaan yaitu Rp25 juta. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank, periode masa panen 1 jumlah laba brutonya 14 juta, porsi banknya 25% jadinya 3.500.000, tanggal pembayaran bagi hasil tanggal 2 Mei. Masa panen kedua, jumlah laba brutonya 16 juta, porsi banknya 25% yaitu 4 juta rupiah, tanggal pembayaran bagi hasil yaitu 12 Agustus. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil pada untuk masa panen 1, jurnalnya yaitu kas atau rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil masyarakat sebesar Rp3.500.000. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil untuk masa panen 2 pada tanggal 2 bulan 8 tahun 2000 XA, piutang pendapatan bagi hasil masyarakat pada pendapatan bagi hasil masyarakat akrual sebesar Rp4 juta. Tanggal 12 bulan 8 2000 XA, kas atau rekening nasabah pada piutang pendapatan bagi hasil masyarakat sebesar Rp4.000.000. Pada tanggal yang sama, pendapatan bagi hasil masyarakat akrual pada piutang pendapatan bagi hasil masyarakat sebesar Rp4.000.000. Saat akad berakhir, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal masyarakat bank. Jurnalnya yaitu pada tanggal 10 bulan 5 tahun 2000 XB, kas atau rekening nasabah pada pembiayaan masyarakat sebesar Rp60 juta. Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal masyarakat bank. Misalkan pada Bunasiba tidak mampu melunasi modal masyarakat bank, maka jurnalnya yaitu debit piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo pada kredit pembiayaan masyarakat sebesar Rp60 juta. Jika kemudian hari nasabah pembayaran piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo, maka jurnalnya yaitu debit kas atau rekening nasabah pada kredit piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo sebesar Rp60 juta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.